ketika ambisi dunia mengalahkan iman. Dalam kehidupan ini, setiap orang memiliki ambisi. Kita ingin maju, berhasil, dan mencapai sesuatu yang lebih baik. Ambisi seringkali menjadi pendorong untuk bekerja keras, belajar, dan bertumbuh. Pada dasarnya, ambisi bukanlah sesuatu yang salah. Namun, masalah muncul ketika ambisi dunia mulai mengambil alih hati kita dan menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Tanpa disadari, kita bisa mulai menempatkan kesuksesan di atas ketaatan. Kita menjadi lebih fokus pada pencapaian daripada hubungan dengan Tuhan. Waktu untuk berdoa mulai berkurang, membaca firman Tuhan mulai diabaikan, dan hati kita perlahan-lahan menjadi dingin terhadap hal-hal rohani. Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Firman Tuhan ini menjadi peringatan yang sangat kuat. Dunia bisa menawarkan banyak hal yang terlihat baik, tetapi jika semua itu membuat kita kehilangan iman dan hubungan dengan Tuhan, maka semuanya menjadi sia-sia. Ambisi dunia seringkali terlihat benar. Kita ingin hidup lebih baik, ingin berhasil, ingin dihargai. Namun, ketika ambisi itu membuat kita mulai berkompromi dengan kebenaran, mengabaikan suara Tuhan, atau bahkan meninggalkan prinsip iman, maka ambisi itu telah menjadi berbahaya. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ayat ini memberikan urutan yang jelas. Tuhan harus menjadi yang pertama. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama, maka segala sesuatu yang lain akan mengikuti dengan benar. Tetapi ketika kita membalik urutan itu, kita mulai kehilangan arah. Banyak orang yang pada awalnya memiliki iman yang kuat, tetapi perlahan-lahan menjadi lemah karena terlalu sibuk mengejar dunia. Kesibukan membuat mereka menjauh dari Tuhan. Ambisi membuat mereka mengandalkan diri sendiri. Akhirnya, mereka kehilangan damai sejahtera yang dulu mereka miliki. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Ayat ini menunjukkan bahwa ketika hati kita terlalu melekat pada hal-hal dunia, kita bisa menyimpang dari iman. Ambisi yang tidak dikendalikan dapat membawa kita menjauh dari Tuhan tanpa kita sadari. Selain itu, ambisi dunia seringkali membawa tekanan. Kita menjadi takut gagal, takut kalah, dan selalu merasa harus lebih dari orang lain. Hidup menjadi penuh beban, karena kita mengandalkan kekuatan sendiri, bukan Tuhan. Sebaliknya, ketika kita hidup dengan iman, kita belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tetap berusaha, tetapi kita tidak kehilangan damai sejahtera, karena kita tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali. Yesus juga mengingatkan dalam Lukas 10 ayat 41-42 ketika Marta terlalu sibuk dengan banyak perkara. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Maria memilih untuk duduk dekat Tuhan, sementara Marta sibuk dengan banyak hal. Ini menjadi gambaran bahwa seringkali kita terlalu sibuk mengejar banyak hal, tetapi melupakan yang paling penting, yaitu hubungan dengan Tuhan. Hari ini, mari kita periksa hati kita. Apakah kita masih memberi waktu terbaik kita untuk Tuhan? Atau kita hanya memberi sisa waktu setelah semua urusan dunia selesai? Apakah ambisi kita masih berada di bawah kehendak Tuhan? Atau justru sudah menguasai hidup kita? Tuhan tidak melarang kita untuk berhasil. Bahkan Tuhan rindu memberkati kita. Tetapi Ia ingin kita berhasil tanpa kehilangan iman. Ia ingin kita bertumbuh tanpa menjauh darinya. Lebih baik kita berjalan perlahan bersama Tuhan, daripada berlari cepat tetapi meninggalkan Tuhan di belakang. Mari kita belajar untuk menyeimbangkan hidup kita. Kejar tujuan, tetapi jangan tinggalkan Tuhan. Bekerja keras, tetapi tetap bergantung padanya. Miliki ambisi, tetapi biarlah ambisi itu dipimpin oleh Tuhan. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah seberapa tinggi kita naik di dunia ini, tetapi seberapa dekat kita dengan Tuhan. Mari kita kembali menempatkan Tuhan di pusat hidup kita.
Jadikan Dia prioritas utama, dan biarkan segala sesuatu yang kita lakukan berakar pada iman. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan dan potensi yang Engkau berikan dalam hidupku. Ampuni aku jika aku sering lebih mengejar ambisi dunia daripada Engkau. Ajarku untuk menempatkan Engkau sebagai yang terutama dalam hidupku. Pimpin setiap langkahku agar semua yang aku lakukan tetap sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga hatiku agar tidak menyimpang dari iman. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya lebih banyak jiwa dijangkau dan diberkati.